Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mamah Wina Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini. Dan kemarin tuh lupa ya, kirain saya itu udah ada yang terjadwal up di video di YouTube, tapi ternyata itu nggak ada. Hasil yang belum diedit sama sekali itu nggak keburu ya teman-teman. Nah ini tuh ceritanya saya itu mau ke pasar ya teman-teman. Jadi pagi-pagi buta saya pergi ke pasar, mumpung ada Pak suami yang pegangin Dede Afia. Nah seperti biasa kalau ke pasar itu membeli kebutuhan bumbu dapur ya teman-teman. Dan ini tuh saya sedikit aja rekam-rekamnya selagi di pasar ya teman-teman, takutnya nanti teman-teman itu pada bosan gitu ya. Dan ini seperti biasa yang pertama saya singgahi yaitu tempat bumbu-bumbu dapur, karena ini tuh tempat bumbu-bumbu dapurnya yang pertama saya kunjungi gitu teman-teman. Karena nanti kalau untuk belanja sayuran itu tuh susah banget untuk ngerekam, karena nantinya itu padat banget dengan orang-orang gitu ya teman-teman. Dan juga yang pastinya itu riuh banget gitu ya kalau sambil milih-milih sayuran juga sambil ngerekam-rekam gitu. Nah teman-teman, di sini tuh saya ke pasarnya sendiri ya. Kemarin mah ditemenin sama kakak Fikri, tapi untuk sekarang mah sendiri aja karena kakak Fikrinya sekolah. Nah di sini tuh saya pilih-pilih bumbu-bumbu dapur dulu ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk harga bumbu-bumbu dapur itu tuh lagi turun ya. Maka dari itu untuk bawang merahnya juga saya belinya agak banyak. Nah singkat ceritanya di sini tuh saya udah sampai di rumah, dan ini tuh untuk beres-beres belanjaannya malam hari ya teman-teman. Karena untuk siang harinya itu belum sempat sama sekali. Ya seperti biasa kalau punya dede bayi itu susah banget untuk waktu luangnya ya teman-teman. Dan di sini tuh waktu luangnya malam ya, dan posisinya Dede Afia di sini tuh udah tidur. Jadi alhamdulillah udah agak tenang ya teman-teman untuk food prepnya, dikarenakan kalau belum food prep itu tuh rasanya agak kurang afdol aja ya teman-teman. Apalagi takutnya nanti sayuran-sayurannya itu keburu layu banget, dan nantinya itu ayam-ayam yang saya beli nantinya keburu bau ya teman-teman. Tapi untuk ayam-ayam perayaman maksud saya itu tuh udah saya cuci ya pas datang juga, jadi itu tuh baru disimpan aja teman-teman, jadi belum dimasukin ke kulkas. Oke langsung aja nih kita food prep teman-teman. Tadi saya tuh udah beli buncis teman-teman, dan di sini saya juga beli tahu, dan untuk tahunya itu cuma 3 kantong aja karena untuk saat ini butuhnya sedikit aja teman-teman. Dan kemarin saya beli 4 kantong ya. Kalau mau nambah tahunya lagi biasanya tuh ada tukang tahu untuk keliling ya, dan nanti bisa beli lagi sekurangnya. Dan di sini juga saya beli oncom nih. Kalau oncom jangan banyak-banyak ya karena mudah basi. Oncom saya cuma beli 2 aja. Dan di sini saya juga beli toge teman-teman, karena pengen bikin oseng tahu gitu ya. Pakai toge gitu, pakai kecap itu kayaknya tuh enak. Dan untuk toge jarang banget beli ya teman-teman, karena saya itu kurang suka. Jadi kalau makan mah suka, tapi jarang banget ya. Kalau lagi pengen aja gitu maksud saya. Dan di sini saya juga beli cabai merah, dan untuk cabai merah harganya itu cuma Rp10.000 aja, jadi seperlunya aja. Dan sebelum beli saya juga tanya-tanya dulu sama mamangnya ya, beli 10.000 itu tuh bisa apa enggak. Dan alhamdulillah itu tuh bisa. Dan ini untuk cabai rawitnya juga, ini tuh saya beli cuman Rp5.000 aja ya teman-teman, jadi sesuai kebutuhan. Dan insya Allah ini tuh cabai rawitnya cukup untuk 1 minggu ya, karena saya itu nggak setiap hari bikin sambal ya teman-teman. Dan ini sengaja banget saya itu belanja sekaligus biar cukup untuk stok 2 minggu. Tapi di sini tuh saya mau catat-catat dulu ya, mudah-mudahan cukup teman-teman. Dan nantinya itu kalau nggak cukup di sini saya bakalan tambahin lagi apa yang kurangnya ya. Nah di sini saya beli bawang merah sebanyak 1 kilo ya teman-teman, karena harga bawang itu bermacam-macam, bervariasi, dan lumayan murah juga. Ada yang 1 kilonya itu Rp20.000, Rp24.000, dan juga ada yang Rp28.000. Nah ini tuh saya yang ambil yang standar-standar aja, yaitu 1 kilonya Rp24.000 teman-teman. Dan untuk bawang putih harganya itu masih biasa ya, seperti biasanya itu seperempatnya Rp10.000. Dan di sini saya juga beli wortel, dan untuk wortelnya cuma Rp5.000 aja. Dan saya juga beli kentang 1 kilo. Dan untuk tomat karena murah di sini saya beli 2 kilo aja ya teman-teman sekalian. Jadi kalau nanti mau bikin sambal goreng itu tuh enak banget ya teman-teman, karena banyak tomatnya. Apalagi saya itu setiap masakan selalu pakai tomat ya teman-teman. Dari mulai bikin bumbu, sambal, dan juga bikin nasi goreng apapun itu. Semua keluarga saya itu suka dengan yang namanya tomat ya teman-teman. Apalagi kakak Fikri dan Pak suami itu tuh tomat mentah pun di atas nasi goreng itu tuh mereka pada suka ya.
Kalau abang Abang Ridwan itu kurang suka, nggak tahulah ya, dia mah itu sama sayuran-sayuran itu pokoknya agak kurang. Jadi saya ngertiin aja ya teman-teman. Itu tuh suka sayurannya dipilih-pilih gitu. Oke, di sini alhamdulillah untuk food prepnya sudah selesai semuanya. Dan untuk satu persatunya nanti saya bacakan ya. Nah, di sini saya beli lalapan, ada salada, ada tomat, ada toge, ada daun bawang, ada wortel, ada ati ampela, ada buncis, ada cabai merah, ada tempe, ada jagung manis, ada jahe hijau, ada mie aci juga, ada ayam, ada kentang, bawang merah, bawang putih, ada oncom, tomat lagi, cabai rawit, buncis lagi, ada ceker, tahu, ada jengkol juga, ada terong, dan ada bawang putih, dan juga ada kepala ayam, ada minyak, dan juga ada mie telur ya teman-teman. Nah, ini tuh saya akumulasikan, ini tuh untuk 2 minggu. Mudah-mudahan cukup ya teman-teman, karena posisi keluarga saya, maksud saya jumlah keluarga saya itu tuh ada 5 orang, 4 orang dewasa dan 1 bayi ya teman-teman. Kalau untuk makanan seperti ini, bayi yang pastinya nggak makan ya. Dan ini tuh untuk 4 orang, mudah-mudahan cukup untuk 2 minggu. Dan walaupun malam seperti ini, mudah-mudahan teman-teman pada nyaman ya ngelihat videonya, karena alhamdulillah untuk lampunya itu agak terang. Dan insya Allah nanti kalau udah ada budgetnya yang benar-benar pas gitu teman-teman, saya itu mau beli lampu yang benar-benar terang, biar nantinya itu walaupun ngevlog mau subuh mau malam itu tuh enak ya. Jadi di videonya juga gambarnya itu bagus gitu teman-teman. Mohon maaf ya, Masya Allah hari ini tuh saya pas lagi dubbing bener-bener belibet banget, karena di sini saya sambil nyapu sambil ngepel ya teman-teman. Jadi sekiranya ada waktu celah untuk dubbing, di sini langsung aja saya dubbing sebentar. Setelah itu langsung aja untuk nyapu lagi, ngepel lagi teman-teman. Dan di sini saya dubbingnya nggak ditemenin Dede Afia, karena Dede Afia ada yang pegang yaitu Pak Suami. Pokoknya bener-bener alhamdulillah banget ya teman-teman, saya itu punya kulkas, alhasil saya bisa stok bahan masakan seperti ini, karena bahan masakan seperti ini sangat-sangat dibutuhkan, apalagi kalau banyak orang dewasa di rumah ya teman-teman, daripada kita itu beli ya, karena kalau beli juga di sini tuh lumayan jauh, jadi ke kampung sebelah lebih baik masak sendiri ya teman-teman, jadi jauh lebih hemat. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau tahu atau yang bertanya jumlah yang saya bawa uangnya itu yaitu sekitaran 300.000 ya teman-teman. Itu tuh ada kembaliannya juga, yaitu kembaliannya sekitaran 12.000 rupiah. Jadi yang saya pakai untuk belanjaan ini yaitu 280.000 rupiah ya. Itu tuh kalau nggak salah ya teman-teman, pokoknya ini tuh sekitaran 300.000 rupiah aja ya. Untuk 2 minggu menurut teman-teman semua ini tuh termasuk hemat apa boros. Jadi untuk 1 minggunya itu sekitaran 150.000 ya teman-teman. Nah di sini belum tentu saya juga nyampe sampai 2 minggu. Di sini saya mau hitung-hitung dari pertama saya belanja sampai nanti 2 minggu itu cukup atau enggak. Insya Allah nanti di food prep yang selanjutnya saya bakal jelasin lagi ya teman-teman. Nah ini udah beres ya untuk ditutup-tutup, lanjut aja nih saya beresin untuk bahan stok masakannya di kulkas teman-teman, karena kalau nggak sekalian nantinya itu suka mager lagi ya, karena apalagi ada dede bayi itu tuh susah banget waktu luangnya. Jadi mumpung Pak Suami lagi pegang dede bayi, lebih baik saya langsung aja beres-beres. Apalagi dede Afiahnya juga tidur ya teman-teman sambil ditemenin Pak Suami, jadi saya itu nggak terlalu cemas ya, karena kalau udah bangun dia itu kalau udah mau sama ibunya, dia itu kekeh pengen sama ibunya ya teman-teman, mungkin kangen pengen digendong atau sambil pengen mimik gitu ya teman-teman. Nah di sini ada beberapa sayuran ya yang masih ada di dalam kresek karena nggak muat ya teman-teman kalau disimpan di food container. Jadi saya simpan di kresek aja, dan ada beberapa kresek hitam yang belum saya ganti ya teman-teman, karena untuk kresek putihnya itu belum ada. Kemarin pas saya ke pasar itu tuh mau beli, tapi untuk toko-tokonya itu masih tutup ya teman-teman, karena saya ke pasarnya itu benar-benar masih pagi. Nah ini dia alhamdulillah untuk stok bahan masakannya sudah selesai saya tata di dalam kulkas teman-teman. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan ini itu bermanfaat dan juga berkah bagi keluarga saya. Oke, setelah food prep di sini saya mau lanjut untuk bersih-bersih ya teman-teman. Tapi sebelumnya itu saya mau simpen dulu untuk kentang, bawang merah dan juga bawang putihnya yang ada di storage yang bulat ini ya teman-teman.
Dan di sini sebelum saya ngisiin telur, di sini saya mau bersih-bersih dulu karena tadi pas bongkar belanjaan ini tuh lumayan kotor ya teman-teman. Dan untuk minyak saya simpan aja di dalam ambalan yang atas ya teman-teman, gak simpan di laci karena kalau di laci itu tuh insya Allah masih ada ya. Dan kalau sudah rapi seperti ini rasanya itu enak banget ya teman-teman. Dan ini untuk sampahannya saya buang dulu dan langsung aja saya isiin telur ke dalam box biru ini ya teman-teman, atau storage box yang biru ini. Nah untuk telur di sini saya beli cuma 1 kilo aja karena ini tuh alternatif untuk pagi hari untuk anak-anak sekolah ya teman-teman. Jadi itu tuh nggak dikejar-kejar waktu gitu ya. Nah teman-teman di sini tuh sebenarnya saya juga beli ikan bandeng, tapi ikan bandengnya itu dimakan kucing ya teman-teman. Alhasil tinggal kepalanya aja. Ya udah untuk kepalanya ini tuh saya nggak simpen ya, mau dikasih aja ke kucing lagi karena kagok gitu ya teman-teman. Karena habis dari pasar itu tuh saya teledor sih enggak, karena untuk belanjaannya saya simpan di dapur, tapi untuk jendela dapurnya itu tuh terbuka ya teman-teman, dan si kucingnya itu jalan dari jendela dapur. Alhasil ikannya itu dimakan. Mungkin bukan rezeki saya ya teman-teman, rezeki si kucing, nggak apa-apa lah ya. Nah di sini lanjut lagi teman-teman, karena Dede Afiah masih bobo. Di sini saya lanjut untuk bersih-bersih perabotan biar paginya itu leluasa gitu ya teman-teman, gak banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Walaupun kita itu udah nyicil-nyicil pekerjaannya di malam hari, tapi pas pagi harinya itu ada aja gitu ya teman-teman untuk pekerjaannya. Maka dari itu saya nyicil-nyicil aja untuk bersih-bersih teman-teman. Teman-teman, kemarin tuh ada terus yang komen tentang masalah baju daster yang saya pakai setiap harinya. Saya itu seorang ibu rumah tangga ya teman-teman, yang nyamannya itu sehari-harinya pakai daster. Mungkin warnanya mungkin kayak itu aja, karena daster yang saya punya itu tuh nggak banyak, cuma 7 pieces ya teman-teman, yaitu untuk setiap hari 1 gitu. Dan mungkin ada sebagian teman-teman yang nggak nyaman ngelihat saya itu pakai daster, mohon maaf. Jadi kalau nggak suka itu tuh silahkan skip aja ya. Karena di sini saya benar-benar nyaman pakai daster, apalagi sambil bekerja seperti ini ya teman-teman. Kalau pakai daster seperti ini itu tuh nggak terlalu gerah menurut saya. Jadi setiap orang mungkin nyamannya itu berbeda-beda. Nah kalau saya tim yang nyaman pakai daster ya. Kalau untuk pakai celana itu tuh kurang nyaman, apalagi kalau celana jeans ya teman-teman, itu tuh Masya Allah kayaknya kurang cocok aja sambil beraktivitas di rumah, sambil beres-beres itu tuh pakai celana jeans. Saya itu benar-benar nggak nyaman ya. Tapi untuk sebagian orang mungkin itu tuh nyaman, tapi bagi saya enggak. Jadi mohon maaf apabila ada teman-teman yang nggak suka ngelihat saya itu pakai daster terus gitu ya. Malahan ada yang tanya jumlahnya gitu, berapa biji saya punya. Masya Allah itu tuh kan privasi banget ya menurut saya. Jadi untuk baju daster seperti ini itu saya jujur cuman punya sedikit, yaitu cuman punya 7 biji. Ada yang 3 biji juga, itu tuh bahannya bahan nilon teman-teman, yang suka saya pakai pas lagi hamil. Untuk saat ini saya nggak pakai karena bener-bener bahannya itu gerah banget ya, jadi saya simpen dulu aja. Mungkin nanti kalau mau dipakai itu tuh bisa untuk musim dingin atau musim hujan gitu ya teman-teman. Nah itu tuh agak cocok, jadi ke badan kitanya itu nggak terlalu panas atau nggak terlalu gerah. Oke, tapi nggak apa-apa bagi saya mah ya teman-teman, karena penilaian setiap orang itu tuh yang pastinya berbeda-beda, jadi ambil positifnya aja. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.